Shalom anak KKR, kita akan mulai ibadah minggu ini dengan fotum dan salam. Kebaktian minggu KKR ini dimulai dalam nama Allah Bapa yang penuh kemuliaan, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat manusia, dan dalam nama Roh Kudus yang menyertai dan menolong kehidupan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.
adik-adik, kelas tanggung dan kelas remaja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang hari ini Tuhan sudah berikan. Kami boleh bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang beracara, Engkau yang berotoritas, supaya ketika kami mendengar firman Tuhan, kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, dan firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang menyampaikan firman juga Tuhan yang menguasai dia, mengurapi dia, supaya semua kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran akan firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik kelas tangguh dan kelas remaja. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Tetap sehat? Tetap semangat? Sudah 3 minggu kita tidak beribadah di dalam ruangan gereja. Tapi kakak berharap adik-adik kelas tanggung dan remaja masih ikut beribadah secara online dengan YouTube atau dengan streaming atau apapun itu. Jadi ingat, walaupun kita tidak beribadah di dalam ruangan gereja, bukan berarti kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Amin. Nah, hari ini kakak bersuka cita karena akhirnya bisa bertemu dengan adik-adik semua, walaupun dengan keterbatasan sarana media ya. Nah, jadi hari ini kita juga bersyukur kita boleh merayakan hari Paskah, hari di mana Tuhan Yesus yang sudah mati kemarin, hari ini sudah dibangkitkan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan dan kita akan mengulik firman Tuhan hari ini. Tema yang diberikan pada hari ini adalah Yesus sudah bangkit. Apa adik-adik? Yesus sudah bangkit. Kita buka yuk, buka Alkitabnya. Kita buka dari Perjanjian Baru, Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Ya, Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Oke, semua sudah buka Alkitab? Ada yang tidak bawa Alkitab? Kita akan baca. Kakak baca di sini, adik-adik baca juga di rumah. Oke? Lukas 24 ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik kelas tangguh dan remaja, hari ini kita bersuka cita karena kita masih boleh merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Walaupun pada tahun ini kita merayakannya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita merayakannya di rumah bersama dengan keluarga, tidak ke gereja, tapi kakak berharap dan kakak yakin ini tidak akan mengurangi sukacita kita merayakan Paskah pada tahun ini. Nah, cerita Paskah atau cerita mengenai kebangkitan Tuhan Yesus, kakak pikir anak-anak kelas tangguh dan remaja sudah sering mendengarnya. Setiap tahun kita pasti membahas mengenai bagaimana Tuhan Yesus bangkit setelah dia mati. Dia mati, lalu dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, hari ini kita mau review lagi sedikit. Bagaimana ketika Tuhan Yesus sudah mati disalibkan dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Jadi, di hari yang ketiga pagi-pagi benar, perempuan-perempuan Maria Magdalena dan beberapa perempuan yang lain datang ke kubur Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu kan, kalau kubur di sana tidak sama kayak kubur kita di sini. Kalau di sana itu
orang meninggal, orang mati itu ditaruh di dalam gua yang besar. Lalu ditutup sama batu yang besar. Kenapa? Supaya katanya nggak ada orang yang bisa mencuri. Nah, Tuhan Yesus juga ditaruh di tempat gua yang besar, lalu ditutupi oleh batu. Dan para penjaga itu menjaga adik-adik kuburan-kuburan itu. Kenapa? Karena mereka juga sudah mendengar bahwa sebelum Tuhan Yesus mati, sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus sudah berkata bahwa dia akan mati, ditangkap, dia akan mati, tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Oleh karena itu, mereka berjaga-jaga nih, supaya jangan ada yang mencuri mayat Tuhan Yesus. Nah, ketika akhirnya pada hari yang ketiga, batu itu terguling, gempa bumi dirasakan oleh mereka, dan mereka kaget. Ketika mereka masuk, mereka bingung, kenapa kok bisa ada gempa, kok batunya bisa terguling, padahal nggak ada yang ngedorong. Satu orang nggak kuat dong ngedorong batu yang besar. Adik-adik pernah coba? Kuat nggak? Nah, akhirnya mereka kabur karena mereka ketakutan. Nah, ketika perempuan-perempuan datang melihat ternyata kuburannya sudah terbuka, mereka kaget. Lalu mereka masuk dan mereka lebih kaget lagi. Kenapa? Karena ternyata mayat Tuhan Yesusnya sudah tidak ada. Lalu mereka menangis sedih, siapa yang mencuri mayat Tuhanku? Lalu tiba-tiba ada seorang yang datang, ada dua orang yang datang. Ya, kita buka lagi di Alkitab. Dikatakan apa? Ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Wah, mereka tambah kaget. Lalu mereka kaget, lalu mereka menundukkan kepalanya. Duh, mereka takut. Kenapa ya? Siapakah itu? Lalu orang itu berkata, "Mengapakah kamu mencari dia? Karena orang itu sudah tidak ada lagi di kuburan. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang yang mati?" Nah, baru akhirnya para perempuan itu ingat bahwa Tuhan Yesus pernah berkata bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu setelah itu dikatakan apa? Bahwa akhirnya ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Lah, sehingga akhirnya perempuan-perempuan itu pun pergi dan bersuka cita. Mereka tidak lagi sedih. Karena apa? Mereka ingat janji Tuhan Yesus pada saat itu bahwa dia akan bangkit kembali. Nah, adik-adik, hari ini pun bukankah kita sama seperti perempuan-perempuan itu? Kita merasa sedih, kita merasa ketakutan, apalagi saat ini negara kita, dunia sedang berperang dengan virus yang namanya corona. Jadi tahun ini kita merayakan Jumat Agung, Paskah, dengan segala keterbatasan, dengan tidak penuh dengan hura-hura. Kita berdiam di rumah. Bahkan mungkin ada adik-adik yang ketakutan, takut keluar rumah, takut dengar-dengar berita, ceritanya yang aneh-aneh. Wah, si ini begini, nanti corona begini, dan segala macam. Nah, adik-adik, hari ini kakak berpikir kenapa kita merayakan Paskah dengan virus seperti ini. Itu artinya kita adalah orang-orang yang diberikan oleh Tuhan momen-momen untuk kita refleksi diri. Mari kita merefleksikan Paskah ini di dalam rumah kita masing-masing. Kita sama seperti perempuan-perempuan itu yang takut, yang bingung, yang heran, yang sedih. Kenapa Tuhan? Kok saya harus gak sekolah? Udah mau berapa bulan ya? Wah, kenapa saya harus tidak boleh main keluar? Kenapa saya tidak boleh lagi ke gereja karena virus ini? Kapan selesainya Tuhan? Setiap hari kita berdoa, setiap malam kita berdoa, tapi setiap hari juga orang-orang semakin bertambah terkena corona. Nah, tapi adik-adik, kita orang Kristen harus ingat bahwa di tengah-tengah wabah ini kita pasti selamat. Karena ada Tuhan yang menyelamatkan. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus adalah jaminan kemenangan orang-orang Kristen. Dan kebangkitan Kristus adalah jaminan bahwa kita pun pada hari ini, pada saat ini akan mampu melewati masa-masa virus corona ini. Tapi ingat,
ketika kita yakin dan percaya Tuhan beserta kita, kita pun harus mengikuti anjuran-anjuran yang diberikan oleh pemerintah. Jangan mentang-mentang ada Tuhan kok, lalu kalian mainnya di luar, masih suka ke warnet, masih suka jalan-jalan, masih nggak pakai masker, nggak cuci tangan. Itu namanya bunuh diri. Nah, adik-adik. Nah, sebagai orang Kristen kita yakin bahwa Allah melindungi kita, tapi kita juga harus menuruti anjuran-anjuran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, oleh gereja kita. Ya, adik-adik semua, kakak berharap kita mampu melewati masa-masa krisis, masa-masa sulit ini dengan berpengharapan kepada Tuhan. Biarlah momentum Paskah hari ini boleh menjadi kekuatan buat kita melewati hari ini. Kakak percaya dengan yakin kita akan mampu melewatinya. Karena ingat, tidak ada yang tidak bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Selamat Paskah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Hidup sehat, mari kita berjuang melawan virus corona. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Berikan kekuatan kepada kami supaya kami mampu melaksanakan firman ini dengan penuh sungguh-sungguh. Dan biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang mampu melawan dunia ini. Kami juga boleh menuruti bagaimana pemerintah, bagaimana pihak-pihak yang sudah menganjurkan kami untuk kami boleh hidup sehat. Dan biarlah kami sebagai orang beriman juga boleh melewati itu. Kami boleh Tuhan Yesus melewati masa-masa sulit ini. Karena kami percaya ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah KKR minggu ini sudah selesai. Kita dapat bersalaman, kiri kanan kita salam papa mama, adik kakak kita, dan keluarga lainnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Masih dalam sikap berdoa, mari kita ucapkan doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan kepada murid-muridnya. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni juga orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku